Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita masih akan berbicara tentang rumus turunan fungsi aljabar. Namun jika di video sebelumnya rumus fungsi aljabar yang kita bahas adalah rumus fungsi aljabar untuk yang memuat perkalian. Nah, pada video kali ini rumus fungsi aljabar yang akan kita bahas adalah rumus fungsi aljabar dengan fungsinya yang memuat bentuk pembagian fungsi. Nah, seperti apa rumusnya dan bagaimana pembahasannya? Silahkan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita masih akan membahas tentang rumus turunan fungsi aljabar. Nah, untuk video kali ini submateri yang akan kita bahas adalah rumus turunan fungsi aljabar dengan bentuk fungsinya yang berupa pembagian dari beberapa fungsi. Kita langsung masuk ke materi saja. Saya ambilkan terlebih dahulu materinya. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah rumus turunan fungsi aljabar dengan bentuk fungsinya nanti memuat bentuk pembagian. Nah, di sini kita misalkan kita punya dua buah fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi U dan fungsi yang kedua adalah fungsi V. Di mana dalam hal ini kita misalkan fungsi U dan fungsi V masing-masing itu memuat variabel X. Nah, selain fungsi U dan fungsi V, ada satu fungsi lagi. Di sini kita misalkan kita punya fungsi Z. Nah, fungsi Z itu sama dengan U per V. Atau dengan kata lain, fungsi Z merupakan fungsi yang terbentuk dari hasil pembagian antara fungsi U dan fungsi V. Seperti itu. Nah, turunan dari fungsi Z yang merupakan sama dengan U per V, jadi turunan dari fungsi Z itu kita tuliskan seperti biasa, berarti Z pada bagian atas kita beri aksen, berarti turunan dari fungsi Z adalah Z aksen, dan dirumuskan sebagai berikut. Jadi begini, tadi kan di awal kita punya fungsi Z, di mana fungsi Z itu didefinisikan dengan U per V. Seperti ini ya. Di mana fungsi Z itu merupakan hasil pembagian dari fungsi U dan fungsi V. Nah, turunan dari fungsi Z dia dapat dicari dengan cara seperti biasa. Turunan dari fungsi Z berarti kita tuliskan Z aksen. Nah, Z aksen itu sama dengan U aksen dikalikan dengan V dikurangi dengan U dikalikan V aksen per V kuadrat. Saya ulangi, jadi untuk mencari turunan dari sebuah fungsi yang dalam bentuk pembagian U per V seperti ini, itu sama dengan turunannya ya, berarti Z aksen itu sama dengan turunan dari fungsi U, berarti kita tulis U aksen itu dikalikan dengan fungsi V dikurangi dengan fungsi U dikalikan turunan dari fungsi V, berarti V aksen per V kuadrat. Jadi ini cara untuk mencari turunan dari fungsi Z yang bentuknya adalah pembagian. Seperti yang bisa kalian baca, di sini keterangannya U aksen itu adalah turunan dari fungsi U, sedangkan V aksen dia adalah turunan dari fungsi V. Pak, lah terus bagaimana penerapan dari rumus itu? Nah, penerapan dari rumus itu kita akan masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal ya.
Seperti yang bisa kalian baca, ada sebuah soal yang berkaitan dengan rumus turunan fungsi aljabar dengan fungsinya berbentuk pembagian. Bisa kalian baca, tentukan turunan dari fungsi z, di mana fungsi z-nya bentuknya adalah 2x dikurangi 6 per x ditambah 3. Saya tuliskan terlebih dahulu fungsi z-nya. Berarti z sama dengan 2x dikurangi 6 per x ditambah 3. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, fungsi z sendiri dia bentuknya adalah pembagian antara 2x dikurangi 6 dengan x ditambah 3. Atau kalau kita baca berarti 2x dikurangi 6 dibagi atau per x ditambah 3. Nah, karena bentuk fungsinya adalah pembagian, maka secara otomatis berlaku rumus tadi. Ya enggak? Rumus yang ini ya, saya tunjukkan lagi. Berarti berlaku rumus ini untuk menentukan turunannya. Nah, maka dari itu untuk menggunakan rumus tadi, berarti kan kita harus menentukan terlebih dahulu siapa U-nya, siapa V-nya, kemudian turunan dari fungsi U siapa, turunan dari fungsi V itu siapa. Nah, sesuai dengan kesepakatan berarti yang menjadi U-nya adalah 2x min 6 ini. Sedangkan yang menjadi V-nya berarti yang bagian bawah atau yang bagian penyebut, yaitu x ditambah 3. Kita tuliskan berarti U-nya adalah 2x dikurangi 6. Nah, karena U-nya adalah 2x dikurangi 6, nah berarti turunan dari U berarti tinggal kita buat U diberi aksen sama dengan 2x min 6. Berarti kita tentukan terlebih turunan dari 2x. Nah, turunan dari 2x masih ingat berarti berapa? 2. Nah, sedangkan turunan dari min 6 karena turunan dari sebuah bilangan sama dengan 0, berarti tidak perlu kita tulis. Jadi, U sama dengan 2x dikurangi 6, dia punya turunan yaitu U aksen sama dengan 2. Kita dapati U aksennya. Selanjutnya kita tuliskan V-nya. Kita punya V-nya yaitu x ditambah 3. Nah, x ditambah 3 berarti turunan dari V berarti V aksen itu sama dengan x tambah 3. Kita cari terlebih dahulu turunan dari x. X itu kan sama saja dengan 1x ya. Berarti turunan dari 1x itu adalah 1. Nah, sedangkan turunan dari plus 3 itu sama dengan 0, berarti tidak perlu kita tulis. Berarti turunan dari fungsi V sama dengan X ditambah 3 itu sama dengan V aksen. V aksennya sama dengan 1. Nah, dari sini berarti kita sudah mendapati U-nya siapa, U aksennya siapa, V-nya siapa, V aksennya siapa. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi. Nah, masih ingat? Saya lanjutkan di sini. Jadi, tadi kan kita punya, kalau seandainya kita punya fungsi Z sama dengan U per V, berarti kan turunannya, yaitu Z aksen, itu sama dengan U aksen dikalikan dengan V, dikurangi U kali V aksen, per V kuadrat, seperti ini ya. Nah, untuk mengingatkan kembali tadi U-nya siapa, V-nya siapa, U aksennya siapa, V aksennya siapa, tak taruh di sini. Nah, tinggal kita masukkan saja ya. U aksennya kita punya sama dengan 2, tinggal kita tulis 2 dikalikan dengan V-nya. V-nya kita punya X ditambah 3, berarti dikalikan dengan X ditambah 3 dikurangi
Yang menjadi U siapa? Kita lihat. Yang menjadi U adalah 2X dikurangi 6. Nah, karena bentuknya seperti ini, untuk memisahkan dengan tanda ini, kita beri kurung. Berarti 2X dikurangi 6 dikalikan dengan V aksen. V aksennya itu adalah 1 per V kuadrat. V kuadratnya berarti di sini V-nya adalah X ditambah 3, berarti kuadrat. Nah, setelah kita dapati bentuk ini saya singkirkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, silahkan kalian jabarkan. Berarti seperti biasa, karena di sini ada perkalian yang memuat kurung, maka silahkan hilangkan kurungnya. Caranya adalah bilangan yang ada di luar kurung ini silahkan kalian kalikan dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Berarti 2 ini mbok kalikan dengan X dan mbok kalikan dengan plus 3. 2 kali X kita punya 2X. 2 dikalikan dengan plus 3 berarti plus 2 kali 3 6. Nah, kalau seandainya bentuknya seperti ini, bagaimana selanjutnya ini? Min dalam kurung ada bilangannya. Bilangan ini bisa mbok pindah ke sini. Jadi min 1 dikalikan dengan 2X dikurangi 6. Berarti min 1 dikalikan dengan setiap suku yang ada di dalam ya. Min 1 dikalikan dengan 2X. Min dikali plus itu kita dapati min 1 kali 2 itu 2. Variabelnya hanya X, berarti kita biarkan. Nah, selanjutnya min 1 dikalikan dengan min 6. Min dikali min kita dapati plus 1 dikalikan dengan 6 berarti 6 per. Nah, selanjutnya X ditambah 3 dikuadratkan. Kita buat di sini X ditambah 3 dikuadratkan. Masih ingat ya? Berarti X ditambah 3 dikalikan dengan X ditambah 3. Berarti ini tinggal dikalikan dengan masing-masing suku ya. Kita mulai dari X. X kali X berarti kita punya X kuadrat. X dikali 3 berarti plus 3. X plus 3 kali X berarti juga plus 3X. Nah, selanjutnya plus 3 kali plus 3 plus kali plus 3 kali 3 9. Berarti kita punya X kuadrat plus 3X ditambah 3X. Masih ingat kalau penjumlahan dengan menggunakan bentuk aljabar, yang kita jumlahkan cukup angkanya, variabelnya tetap. Berarti 3 tambah 3 berarti plus 6, variabelnya tetap, pilih salah satu, berarti X ditambah 9. Berarti di sini kita punya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Setelah ini bagaimana? Nah, setelah ini silahkan kalian kelompokkan suku yang sejenis. Berarti variabel yang memiliki pangkat yang sama kelompokkan. Yang hanya bilangan-bilangan saja kelompokkan dengan yang hanya bilangan-bilangan saja. Nah, berarti kita punya 2X. Berarti dia dikelompokkan dengan di sini berarti siapa? Min 2X. Berarti di sini min 2X. Selanjutnya adalah plus 6 dikelompokkan dengan plus 6 per X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. 2X dikurangi 2X. Nah, tadi masih ingat pengurangan, berarti yang kita kurangkan adalah bilangannya saja. 2 kurangi 2 0. 0X. Berarti tidak perlu kita tulis. Selanjutnya plus 6 plus 6. Berarti 6 ditambah 6 ketemunya adalah 12 per, karena yang bagian bawah tidak ada yang bisa kita operasikan, kita tulis biasa.
Berarti X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Inilah turunan dari fungsi Z. Atau bisa kita katakan, saya tunjukkan soalnya tadi. Jadi, turunan dari fungsi Z sama dengan 2X dikurangi 6 per X ditambah 3. Itu hasilnya sama dengan Z aksen sama dengan 12 per X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.